warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Armelia, saya dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan dan dasar Cisco. Di pengenalan dan dasar Cisco ini terdapat 6 pembelajaran. Yang pertama ada remote Cisco real device, yang kedua ada remote Cisco pada paket tracer, yang ketiga ada perintah dasar Cisco, yang keempat ada service password encryption, yang kelima ada konfigurasi IP address pada Cisco router, yang keenam terakhir ada perintah N. Nah, untuk kali ini kita akan belajar caranya meremote dengan real device. Di sini juga bisa dilihat ada kabel, ada laptop, ada PC, dan ada switch. Nah, bisa dilihat di bagian switch ini ada yang namanya port. Nah, ini tuh biasanya disebut dengan interface. Nah, interface ini nanti akan dimasukkan, bisa jadi access point untuk internet atau laptop dan PC juga. Nah, di sini ada yang namanya port console. Port console ini gunanya adalah untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan kabel ini. Nah, maksud kabel ini tuh kabelnya yang warna biru ini ya. Jadi, nanti kabel ini tuh terhubung pada konsolnya. Lalu, kabel ini yang satunya lagi, ini akan tersambung pada laptop ataupun PC. Nah, itu adalah remote menggunakan real device. Sekarang kita akan mencoba meremote pada Cisco paket tracer. Kemudian di sini kita akan memasukkan switch-nya dan kemudian kita masukkan juga PC-nya. Nah, di sini juga ada jenis-jenis kabelnya. Untuk automatically ini udah default ya guys. Untuk menghubungkan FHFA itu kita pakai kabel ini. Untuk yang meremote kita memakai kabel yang namanya kabel konsol. Nah, ini kita akan cobain pada switch. Nah, di bagian kabel konsolnya ini kita klik di bagian switch-nya, lalu di situ ada pilihan kita klik di port konsol, lalu kita klik di bagian PC-nya dan masuk ke RS232. Untuk konfigurasi sebenarnya ada dua cara, yaitu pada switch-nya langsung pada CLI. Di sini bisa langsung konfigurasi. Namun, kali ini di sini kita akan mencoba meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC. Caranya, kita masukkan tadi kabelnya, lalu kita klik PC. Lalu klik pada desktop, kemudian klik di bagian terminalnya. Lalu oke saja. Nah, bisa dilihat sendiri, kita bisa konfigurasi di sini. Nah, bisa dilihat sendiri, kita bisa konfigurasi di sini. Sebenarnya sama aja untuk konfigurasinya, cuma real device itu untuk switch tidak ada tampilannya. Jadi bisa menggunakan remote ini. Mungkin kurang kelihatan untuk teks CLI-nya. Kalian bisa masuk pada option, lalu klik paling atas, lalu klik pada font. Nah, di sini ada tulisan CLI. Nah, bisa diubah fontnya menjadi lebih besar. Kemudian tinggal kita sesuaikan saja, lalu kita klik apply. Nah, kita akan mencoba untuk membukanya lagi. Dan sudah terlihat ya, si fontnya ini sudah berubah. Nah, itu adalah contoh remote pada Cisco paket tracer. Nah, kemudian kali ini kita akan belajar yaitu perintah dasar Cisco. Di sini kita akan menggunakan switch. Lalu klik switch-nya, kemudian klik lagi CLI. Lalu klik aja enter. Nah, di sini ada bacaan switch dan ada simbol lebih besar. Nah, simbol lebih besar ini artinya kita masuk pada mode user atau level user. Nah, pada user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi. Sebenarnya dalam mode user ini kita tidak bisa konfigurasi. Kita kemudian klik aja tanda tanya
Dan di sini kita bisa cuma kita ngetes di Telnet, SSH, ping, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah pada mode user. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya mode prevalence, yaitu kita ketikkan saja di komen yaitu enable, kemudian enter. Nah, untuk tanda pagar ini artinya kita masuk pada mode prevalence. Mode prevalence ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak. Kita akan coba ketik tanda tanya. Nah, bisa dilihat komennya di sini lebih banyak daripada yang mode user. Di sini ada more. More ini adalah lebih. Kalian bisa klik enter. Nah, bisa dilihat di sini ada tambahan setelah tadi show. Sekarang ada SSH. Untuk yang kedua bisa memakai spasi. Nah, spasi ini untuk memperlihatkan lebih banyak dari enter tadi. Untuk enter tadi itu cuma bisa satu. Bisa dilihat sendiri ya guys, pas munculnya setelah kita klik spasi. Nah, kita masuk kepada mode prevalence ini, banyak komen yang bisa kita pakai. Nah, untuk yang ketiga ini ada yang namanya mode global configuration, yaitu kita masukkan saja komennya conft, yaitu config terminal. Kemudian klik enter. Kalau ada tulisan config, itu artinya kita sudah masuk pada mode global configuration, yaitu dimana kita mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Kemudian coba kita ketik tanda tanya. Nah, di sini banyak banget untuk komen-komennya. Ketik aja spasi lagi agar bisa terlihat semuanya. Nah, di sini bisa untuk konfigurasi. Kalau kalian mau kembali ke mode prevalence tadi, tinggal ketik exit. Pada mode prevalence ini cuman bisa menggunakan komen-komen yang ini ya, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Nah, untuk mengubah isi datanya, kita harus masuk pada mode global configuration. Nah, begitu untuk perintah dasarnya. Kemudian di sini kita akan belajar password agar switch kita setelah dikonfigurasinya aman, tidak dihack sama orang lain. Kemudian kita klik di bagian switch, kemudian klik enter, kemudian kita masuk ke mode prevalence dan masuk pada mode global configuration. Pada config pagar ini artinya kita mau mengubah atau mengkonfigurasi. Dan untuk pagar ini tidak bisa konfigurasi, hanya untuk mengetes doang. Dan untuk tanda yang lebih besar ini hanya terbatas. Kemudian kita ketik enable password. Bisa juga kita hanya nulis enable, kemudian tab dan pass, kemudian tab. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya. Misalkan enable password dengan passwordnya 123 seperti yang ada di contoh itu. Kemudian kita coba klik enter dan kita coba ketik exit juga. Kemudian kita coba exit lagi. Gunanya password tadi agar tidak kehack. Contoh kita masuk ke mode user, kemudian kita masuk ke mode prevalence dengan mengetik enable. Nah, di sini kita disuruh masukin passwordnya. Kemudian kita ketik passwordnya yang sudah tadi kita bikin. Misalkan contohnya tadi passwordnya 123. Nah, kita sudah ketik tapi tulisannya tidak terlihat. Emang begini. Kemudian klik enter saja. Misalkan kita lupa passwordnya, kita bisa lihat dan tinggal ketik aja show run. Nah, itu untuk melihat passwordnya atau yang lainnya pun bisa. Nah, di sini kita sudah konfigurasi passwordnya. Untuk enable password ini tidak secret atau tidak aman. Artinya bisa dilihat orang lain. Kalau ingin secret, kita ketik
enable secret Cisco. Nah, Cisco ini misalkan passwordnya ya, kemudian tinggal kita exit aja untuk mencobanya. Kita mulai lagi dari masuk ke mode prevalence. Nah, di sini ada password. Kita masukkan passwordnya tadi. Nah, untuk mengeceknya kita coba ketik show run. Nah, bisa terlihat di sini untuk enable secretnya diblokir gitu. Jadi tidak gampang dihack sama orang. Bisa juga enable password tadi bisa jadi secret. Tinggal kita ketik aja service pass, tap aja. Nah, kemudian enter aja. Kemudian kita ketik exit aja sampai di mode prevalence. Kemudian kita ketik show run. Nah, bisa dilihat yang awalnya tadi kelihatan passwordnya, sekarang sudah tidak terlihat, sudah aman. Tapi ini belum secret karena ini masih bisa dihack. Untuk lebih amannya, kita bisa memakai yang namanya enable secret, biar si passwordnya itu tidak kena hack orang. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang konfigurasi IP address pada router. Kita akan masukkan satu router, satu switch, dan 3 PC. Lalu kita hubungkan dari PC 1 ke switch, kemudian PC 2 ke switch juga menggunakan kabel strike, kemudian router ke switch menggunakan kabel strike, dan yang terakhir router ke PC menggunakan kabel strike juga. Kalian juga udah tahu ya kalau topologi kayak gini tuh buat PC 1 dan PC 2 ini beda network atau beda blok subnet dengan PC 3 karena sudah beda segmen. Apa sih segmen itu? Segmen itu artinya port-port di router ini, contohnya kayak FA0/0 artinya segmen 1. Untuk FA0/1 artinya segmen 2. Begitu perumpamaannya mah. Sekarang kita klik di bagian routernya. Nah, kemarin kita konfigurasinya pada config, lalu masuk pada fast Ethernet, kemudian masukkan IP-nya, kemudian kita klik di bagian on-nya. Nah, untuk di real device itu kita tidak akan menggunakan yang namanya FA-FA. Nah, ini hanya ada pada Cisco paket tracer. Untuk realnya kita menggunakan di CLI. Nah, kita akan mencoba konfigurasinya. Perlu diingat juga kalau kita ingin mengkonfigurasi, berarti kita harus masuk pada mode global configuration. Jadi, langsung aja kita masuk ke mode tersebut. Tapi sebelum kita konfigurasi, kita harus memikirkan yang namanya IP address yang ingin kita pakai. Misalkan ya, di segmen pertama sebelah kiri menggunakan IP-nya 10.10.10.0 dengan /24. Itu tuh untuk segmen network yang sebelah kiri yang ada switch-nya ini ya guys. Nah, untuk sebelah kanan kita memakai misalnya IP address-nya 20.20.0/24. Setelah itu kita konfigurasi IP-nya untuk FA0/0 yaitu 10.10.1 dengan /24. Untuk PC 1 yaitu IP-nya 10.10.10.2 dengan /24. Dan untuk PC kedua IP-nya yaitu 10.10.10.3 dengan /24. Kemudian konfigurasi IP untuk FA01 yaitu dengan IP 20.20.20.1 dengan /24 dan untuk PC ketiga yaitu IP-nya 20.20.20.2 dengan /24. Kemudian kita langsung saja konfigurasi pada routernya. Nah, di sini kan udah masuk pada mode global configuration. Nah, untuk mengkonfigurasi pada networknya kita masuk saja pada interface-nya dulu, yaitu FA0/0. Kita ketik interface FA0/0, kemudian enter, kemudian ketik lagi no shutdown. Nah, bisa dilihat sebelah kirinya sudah warna hijau ya, yang awalnya tadinya merah. Setelah itu kita ketik exit lagi dan ketik
lagi interface FA0/1, kemudian ketik no shutdown. Nah, kalian bisa melihat keduanya sekarang sudah hijau, yang artinya sudah menyala. Di sini kita akan mencoba konfigurasinya. Ketik exit dulu, kemudian kita masuk dulu pada interface FA0/0. Nah, di sini kita ketik saja IP-nya, misalkan ketik IP address-nya 10.10.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, di sini itu memakai subnet mask ya guys, bukan memakai slash. Itu untuk IP address pada interface FA0/0 untuk segmen ke-1, kemudian exit. Setelah itu kita akan masuk ke interface FA0/1, kemudian ketik IP address 20.20.20.1, 255.255.255.0. Itu untuk IP address pada interface FA0/1 untuk segmen kedua. Kita memakai IP dan subnet mask yang itu saja ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk IP-nya. Kita tinggal ketik aja exit, kemudian exit lagi sampai di mode prevalence. Untuk melihat IP-nya, kita ketik show run interface brief. Nah, bisa dilihat sendiri untuk FA0/0 IP address-nya yaitu 10.10.1 dan untuk FA0/1 IP address-nya adalah 20.20.20.1. Nah, di sini ada tulisan up yang artinya adalah sudah berjalan dengan baik. Untuk tulisan down ini artinya tidak berjalan. Tadi sudah melakukan konfigurasi IP pada router. Di sini kita akan mencoba konfigurasi pada PC. Kemudian kita klik PC 1, kemudian kita klik desktop dan klik IP address. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya kita masukkan yang tadi yaitu 10.10.1. Lalu tinggal X aja, kemudian kita lanjut ke PC kedua. Seperti tadi kita memasukkan IP di PC pertama, yaitu kita masuk ke bagian PC kedua, langsung kita klik di bagian desktop, kemudian klik juga di bagian IP address, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.3 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Lalu kita masuk pada PC ketiga, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yang tadi yaitu 20.20.20.1. Kemudian exit saja. Ini semua sudah kita konfigurasi. Kita akan coba tes kirim paket dulu, misalkan dari PC 1 ke PC 2. Nah, bisa dilihat sendiri kalau kirim paketnya sukses atau berhasil. Kita coba juga dari kirim paket dari segmen 1 ke segmen 2. Misalkan ini PC 2 kirim ke PC 3. Nah, pilot kan, ini awal-awal mah biasanya kayak gitu. Tapi kita akan coba lagi untuk kirimkan ke 2. Nah, kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Dan ternyata hasilnya sukses dan berhasil. Nah, itu untuk konfigurasi IP address pada router. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya perintah N. Perintah N ini sebenarnya mudah, sama halnya sama seperti perintah exit. Kita coba klik di bagian router, kemudian kita klik CLI, kita masuk di mode prevalence, lalu kita ketik enable, kemudian kita ketik config terminal biar bisa masuk ke mode configuration. Lalu kita ketik interface FA0/0, kemudian enter, kemudian kita ketik exit bahwa kita masih masuk di mode global configuration. Nah, untuk perintah N itu
Misalkan kita ada di mode global configuration, lalu awalnya kita ketik interface FA0.0, kemudian ketik M. Nah, bakal kembali ke mode user atau mode awal. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.